Shalom PJJ Immanuel. Kita bertemu lagi dalam ibadah PJJ kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam resume, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Senantiasa kami merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan selalu memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan mencukupkan setiap yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami ingin membaca dan mendengar sebagai dari firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami anggota PJJ Immanuel. Biarlah firman yang bisa kami dengar pada malam hari ini bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami sebagai pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah PJJ kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah PJJ kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 sampai dengan 42. Beginilah firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yang menjadi tema ibadah PJJ kita pada malam hari ini adalah menaikkan kekelengan arah budaya. Bagi bangsa Yahudi, bahwa hari Sabat itu adalah sangat penting, sehingga orang Yahudi sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut hari Sabat. Kalau mereka tidak keluar, mereka tidak bekerja, mereka fokus untuk mempersiapkan diri. Sehingga tidak heran kalau kita baca dalam bacaan PJJ kita pada malam hari ini, tidak ada yang peduli pada mayat Yesus masih tergantung di kayu salib. Ada dua orang tokoh, yaitu Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus. Yusuf orang Arimatea ini adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Dia juga adalah anggota Sanhedrin. Ini anggota Sanhedrin adalah orang-orang yang mengambil keputusan untuk penyaliban Yesus. Kemudian Nikodemus, dia adalah seorang Farisi. Nikodemus ini adalah pemimpin orang Yahudi. Tokoh Yusuf dan Nikodemus ini adalah sebenarnya orang yang percaya akan Tuhan, tetapi mereka sembunyi-sembunyi karena situasi dan keadaan. Yusuf orang Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Kedua tokoh ini adalah orang yang sangat berpengaruh tentunya, tapi mereka mengambil bagian untuk menguburkan Yesus. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa mereka yang tadinya sembunyi-sembunyi akhirnya berani? Jawabannya adalah karena dia melihat keberanian yang ditunjukkan Kristus saat dia mati di kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Di dalam kehidupan kita pun, kita bisa menyalurkan semangat, menyalurkan keberanian, kekuatan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat, menunjukkan kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus. Yang pertama, mereka mengapani mayat Yesus dengan kain lenan. Kemudian membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah yang biasanya ini dilakukan kepada para bangsawan dan raja-raja. Kemudian Yusuf pun menguburkan mayat Yesus pada suatu taman yang
di mana ada kubur baru di dalamnya yang belum pernah ada seorang pun dimakamkan di situ. Kita melihat bagaimana Yesus ditinggikan dari sebelumnya, cerita penderitaan dan penghinaan yang Tuhan Yesus rasakan sampai dia disalibkan di kayu salib. Bagaimana Allah menunjukkan bahwa Yesus ditinggikan. Sampai pada penguburan Yesus pun Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Mungkin di dalam kehidupan kita sering sekali kita takut, sering sekali kita merasa terlalu lemah. Tapi percayalah, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap ketakutan kita, dalam kehidupan kita, kalau kita terus berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita juga melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus ini. Mereka memberikan kekuatan. Perbuatan mereka untuk menguburkan mayat Yesus itu memberikan kekuatan untuk keluarga Yesus, Maria, dan murid-murid Yesus. Di sini bahwa Yusuf dan Nikodemus itu menunjukkan kekelengan. Apa sebenarnya keleng ate? Keleng ate itu adalah sesuatu yang paling terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain. Misalnya dalam hal memberikan penampat, kita bisa memberikan penampat yang paling terbaik yang bisa kita berikan dari kita. Jadi kekelengan secara budaya Karo ataupun secara budaya kekristenan yang sudah kita lakukan di dalam gereja kita, di dalam perpulungan jabu-jabu kita selama ini, misalnya untuk keluarga atau teman kita yang sedang berduka, mulai dari kita berkunjung di rumah sakit ataupun yang di rumah kita kunjungi ke rumah, kemudian sampai kepada memberikan kata pengakul, ikut dalam acara adat, liturgi, penguburan, sampai kita memberikan kata pengakul dan memberikan diakonia untuk keluarga, untuk jemaat perpulungan kita yang sedang berduka. Mungkin secara budaya Karo pun kita ikut ambil bagian dalam runggu dan acara adat, begitupun sampai dengan erkira. Ini menunjukkan bahwa kekelengan itu bukan sebatas kata-kata yang kita ucapkan saja, tapi kekelengan itu berbentuk suatu perbuatan yang kita tunjukkan. Kekelengan itu tanpa pamrih, tapi kekelengan itu mampu memberikan kekuatan kepada keluarga atau orang-orang yang sedang berduka. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya pada keadaan kita sekarang ini dalam pandemi COVID-19. Sebagai anak Tuhan yang memang kita diciptakan untuk saling mengasihi, saling menolong. Marilah kita menunjukkan kekelengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Untuk tetap diam di rumah, artinya kita memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19. Mungkin kita bisa ambil bagian untuk memberikan kekelengan, menunjukkan kekelengan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang sudah gereja kita, rumpun gereja kita bentuk tim COVID-19 untuk menunjukkan kekelengan kita untuk seluruh jemaat perpulungan kita di Rumbun Pasar 4, begitu pun dengan yang di luar jemaat kita. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan kata pergegeh melalui sosial media mungkin, sehingga orang-orang yang membaca pun menambah kekuatan dan semangat baru untuk banyak orang. Dan marilah kita hidup sederhana, hidup seturut dengan kasih Tuhan, sehingga kita pun bisa menjadi contoh, bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang pengasih, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini bisa tinggal di hati kami, bisa kami
jadikan pedoman di dalam kehidupan kami dalam menjalani segala bagian dalam kehidupan kami. Jadikan kami bisa menunjukkan kekelengan kami untuk orang-orang di sekitar kami sebagai anak yang Tuhan sungguh kasihi. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.